Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Ibu selalu berdoa untuk kalian. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya dan karuniailah saya pemahaman. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa berjumpa. Dan itu semua adalah karena kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama-nama yang baik, disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna ini memiliki makna luar biasa yang dapat meningkatkan keimanan dan semangat beribadah kita. Pada kesempatan ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Apakah kalian tahu apakah makna dari Asmaul Husna itu? Bagaimana Asmaul Husna dapat mempengaruhi keimanan dan perilaku seseorang? Perhatikan dengan seksama video pembelajaran berikut ini. Tema 3. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar 3.2. Memahami makna Asmaul Husna. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Pertama Somad, kedua Al-Muqtadir, ketiga Al-Muqaddim, 4 Al-Baqi. Jadi ada 4 Asmaul Husna. As-Somad, maha dibutuhkan atau satu-satunya tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita butuhkan, tempat kita meminta dan berharap atas segala sesuatu. Tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan segala permohonan kita, dan hanya kepadanya lah kita dapat beriman. Berdoa kepada leluhur, membawa sesajen sebagai tumbal, percaya pada kekuatan dukun dan paranormal adalah kesyirikan, karena kita harusnya hanya berdoa, percaya, dan meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli yang menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Somad terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua. Lafaz surah Al-Ikhlas ayat kedua adalah Allahus Somad. Perilaku seseorang yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna Allah As-Somad yang maha dibutuhkan. Pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan utama kita. Kedua, tidak mempercayai dukun, paranormal, dan benda-benda yang dianggap dapat memberi kekuatan atau mengabulkan permohonan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Ketiga, tidak takut pada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Terus yakin dan percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha dibutuhkan dalam setiap keadaan. Al-Muqtadir, maha kuasa menentukan atau semua ketentuan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Muqtadir terdapat dalam surah Al-Qamar surah ke-42 ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, yang artinya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berhak menentukan apa yang menjadi ketentuannya tanpa ada yang mampu mengubahnya. Segala sesuatu dapat berubah atas kehendaknya dan izinnya. Tidak ada sesuatu yang telah, sedang, atau akan terjadi kecuali sesuai dengan ketentuan dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan siang dan malam, kelahiran, kematian, kesuksesan yang kita raih, dan hal lainnya yang kita alami, semua adalah karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku seseorang yang mencerminkan
Keimanan terhadap Asmaul Husna Allah Al-Muqtadir yang maha kuasa menentukan. Pertama, selalu ridho dengan keadaan dan ujian yang dihadapi karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan dan manusia hanya bisa berusaha atau berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Kedua, selalu menyadari keterbatasan yang dimilikinya, sehingga ia tidak sombong atau berbuat zalim dalam kebijakan yang diambil. Dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, karena yakin bahwa Allah yang maha kuasa menentukan takdir yang akan terjadi pada dirinya. Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Kata Al-Muqaddim berasal dari kata qaddama yuqaddimu, yang berarti mengutamakan dan mendahulukan. Nama ini tidak ada dalam Al-Quran, namun kata kerja dari kedua nama tersebut terdapat dalam Al-Quran. Dalil yang berkaitan ada dalam surah As-Saba ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum mi'adu yaumi la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Yang artinya, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan umatnya yang bertakwa. Perilaku seseorang yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna Allah Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Pertama, selalu mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya di atas keinginannya. Juga mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kepada selain keduanya. Mendahulukan apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Ia akan tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Kedua, selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ketika mengedepankan atau mengakhirkan sesuatu didasarkan pada perhitungan yang matang, adil, dan kemaslahatan yang ingin dicapai, tanpa harus ada pihak-pihak yang dirugikan. Al-Baqi, maha kekal, abadi, dan tidak memiliki akhir. Kata Al-Baqi memiliki akar kata yang terdiri dari baqaya, berarti kekal dan berkesinambungan tanpa akhir. Kata ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi kata kerja dari kata ini yang menunjukkan Allah ditemukan dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Al-Baqi, Allah yang maha kekal zatnya, mustahil mengalami perubahan, kerusakan, atau kehancuran. Semua makhluk akan meninggal dan mati, hancur juga binasa. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kekal abadi, kekal tanpa awal dan akhir, kekal selamanya di waktu kehancuran menerpa seluruh alam semesta. Perilaku seseorang yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna Allah Al-Baqi. Pertama, selalu mengingat mati karena menyadari bahwa cepat atau lambat, mau atau tidak mau, ia akan berhenti bernafas, mati, dan hancur dimakan tanah. Kedua, selalu menghargai waktu.
berlomba-lomba dalam memperbanyak amal kebaikan sebagai investasi atau tabungan di akhirat, karena ia sadar dirinya dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Ketiga, selalu menebarkan kebaikan dan kasih sayang bagi sesama. Untuk meraih sebanyak-banyaknya amal jariah, ia akan kekal dalam kenangan orang-orang yang dicintainya, seperti seorang ustadz yang dikenal muridnya dan orang tua yang didoakan anaknya. Oke, As-Samad artinya yang maha dibutuhkan, Al-Muqtadir yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, dan Al-Baqi yang maha kekal. Kesimpulan, makna Asmaul Husna As-Samad, maha dibutuhkan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita meminta, bukan pada makhluk yang lain. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa hanya kepadanya dan ringan tangan dalam menolong makhluk ciptaannya yang lain. Makna Asmaul Husna Al-Muqtadir, maha kuasa menentukan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menentukan semua hal di dunia ini, dan dari setiap ketentuannya pasti ada hikmah di baliknya. Oleh karena itu, setelah berusaha, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan saat memiliki jabatan, dan bersikap sombong juga zalim. Makna Asmaul Husna Al-Muqaddim, maha mendahulukan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahulukan hal-hal yang lebih dahulu dibanding keberadaan kita dan segala hal yang menjadi kebijakannya, seperti Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan segala perintahnya dan mengutamakannya dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Sebagai manusia, kita juga harus mendahulukan kepentingan umat dibanding diri sendiri. Makna Asmaul Husna Al-Baqi, maha kekal, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadi dan tidak memiliki akhir, satu-satunya zat yang akan tetap ada selamanya, bahkan sebelum dan setelah dunia ini, tidak seperti makhluknya yang dapat berakhir atau musnah. Sebagai manusia yang memiliki batas waktu, kita harus menggunakannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala dengan melaksanakan kebaikan kapanpun dan dimanapun kepada orang lain dengan ikhlas, sehingga kita dapat terus diingat dalam kenangan orang lain dan mendapatkan doa-doa mulia mereka bahkan setelah tiada. Tugas: lihat deskripsi di bawah video ini. Pertama, isi daftar hadir pada link Google Form. Kedua, kirim tugas ke link Google Classroom. 3. Simpan link Zoom meeting untuk diskusi materi makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi akan dilaksanakan besok di jam 9 pagi. Tugas untuk link Google Classroom. Pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Jelaskan 4 perilaku yang pernah Ananda tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari karena keimanan Ananda terhadap Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Inilah sumber belajar materi kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah bagi kita semua. Salah kata dan hilaf, Ibu memohon maaf. Marilah kita baca bersama-sama. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.